Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Kotrunada Oktaviani dari Gizi 5B Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Wali Songo, Semarang. Di video ini saya akan mengedukasi gizi tentang obesitas guna memenuhi tugas UTS dari Ibu Pradipta Kurniasanti SKM M Gizi. Selamat menyaksikan. Edukasi gizi tentang obesitas. Obesitas adalah kelebihan berat badan sebagai akibat dari penimbunan lemak tubuh yang berlebihan. Perbandingan yang normal antara lemak tubuh dengan berat badan itu adalah sekitar 25-30% itu untuk wanita dan 18-23% untuk pria. Gejala obesitas itu yang pertama ada sesak napas, ada mulas, masalah pada kulit, lalu ada menstruasi yang tidak teratur, sakit lutut, tidur mendengkur, sakit punggung, varises, tekanan darah tinggi, dan juga depresi. Ada penyebab obesitas. Di sini faktor-faktor yang menyebabkan obesitas yang pertama itu ada sosial. Sosial di sini seperti jumlah keluarga, kebiasaan makan, tingkat aktivitas, stres, dan tingkat pendidikan. Yang kedua ada lingkungan. Lingkungan di sini seperti fasilitas penyimpanan makanan, penyajian makanan, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya ada faktor kesehatan, faktor ekonomi, dan faktor manusia. Faktor manusia yang dimaksud di sini adalah genetik, umur, dan jenis kelamin. Pengaruh pada penurunan berat badan itu ada mortalitas, ada lipid atau lemak, tekanan darah, diabetes mellitus, dan angina. Klasifikasi obesitas. Obesitas dibagi menjadi 3. Yang pertama ada obesitas ringan, yang kedua ada Klasifikasi obesitas. Klasifikasi obesitas itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada obesitas ringan, obesitas sedang, dan obesitas berat. Obesitas ringan itu kelebihan berat badan yang berlebih sekitar 20-40%. Yang kedua ada obesitas sedang yang kelebihan berat badannya itu sekitar 41-100%. Dan obesitas berat itu yang kelebihan berat badannya lebih dari 100%. Bentuk tubuh obesitas. Yang pertama itu ada ginoid atau bentuk pir. Di sini tuh lemaknya disimpan di sekitar area pinggul dan bokong. Nah, tipe ini tuh biasanya cenderung dimiliki oleh wanita. Yang kedua ada tipe apple shape atau android. Nah, ini tuh biasanya terdapat pada pria, di mana lemak tertumpuk di sekitar perut. Resiko kesehatan pada jenis ini tuh lebih tinggi dibandingkan dengan tipe ginoid, karena sel lemak di sekitar perut lebih siap melepaskan lemaknya ke dalam pembuluh darah dibandingkan dengan sel-sel lemak di tempat lainnya. Dan yang terakhir ada tipe ovid atau bentuk kotak buah. Di sini itu ciri dari tipe ini adalah besar di seluruh bagian badan. Nah, tipe ovid ini umumnya terdapat pada orang-orang yang gemuk secara genetik. Selanjutnya ada dampak psikologis pada obesitas. Yang pertama ada isolasi sosial, yang kedua perasaan minder, ada depresi dan kecemasan. Penyakit-penyakit pada obesitas itu banyak banget. Ada salah satunya diabetes tipe 2, hipertensi, hiperkolesterolemia, ada gangguan sistem hormon dan infertilitas, ada kanker, stroke, gangguan jantung dan pembuluh darah, gangguan fungsi paru, ada gangguan sendi atau osteoartritis, gangguan psikologis, dan penyakit batu empedu. Selanjutnya cara mengukur lemak tubuh. Nah, cara-caranya itu ada yang pertama itu cara memerlukan dengan peralatan khusus dan dilakukan oleh tenaga ahli. Itu ada 3. Yang pertama ada underwater weight atau pengukuran berat badan. Ada notif. Cara mengukur lemak pada tubuh. Nah, cara-caranya itu banyak banget dan terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah cara yang memerlukan peralatan khusus dan dilakukan oleh tenaga yang terlatih. Nah, itu ada 3. Yang pertama ada underwater weight atau pengukuran berat badan yang dilakukan di dalam air dan kemudian lemak tubuhnya itu dihitung berdasarkan jumlah air yang tersisa. Yang kedua ada BOD-POD, itu merupakan ruang terbentuk telur yang telah dikomputerisasi. Setelah itu seseorang itu masuk ke dalam BOD-POD-nya, lalu jumlah udara yang tersisa digunakan di situ untuk mengukur lemak yang ada di dalam tubuh. Lalu yang terakhir ada DEXA. DEXA di sini adalah Dual Energy X-ray Absorptiometry, yang itu menyerupai seperti screening pada tulang.
Ada cara yang lebih sederhana untuk menghitung lemak pada tubuh. Itu ada dua. Yang pertama adalah jangkauan kulit. Di sini ketebalan lipatan kulit di beberapa bagian tubuh yang diukur dengan suatu alat yang terbuat dari logam yang menyerupai forceps. Yang kedua ada analisis impedansi bioelektrik. Analisis impedansi bioelektrik atau analisa tahanan bioelektrik. Di sini tuh penderita berdiri sendiri dengan sejumlah arus listrik khusus yang tidak berbahaya lalu dialirkan ke seluruh tubuh. Setelah itu akan dianalisa. Selanjutnya ada terapi obesitas. Di sini ada beberapa. Yang pertama ada perilaku. Perilaku di sini dimodifikasi perilaku serta motivasi yang tinggi untuk membantu menurunkan berat badan itu sangat penting karena dapat menghilangkan rasa lapar yang disebabkan stimulus melalui panca indera secara terus-menerus. Yang kedua ada dengan cara olahraga. Olahraga di sini bisa berenang atau jogging jalan sekitar 30-60 menit dengan frekuensi 5-7 kali dalam seminggu. Lalu terapi selanjutnya ada diet atau reedukasi gizi. Bisa dilakukan dengan cara yang pertama ada mengurangi 50-1000 kalori per jam dalam 1 minggu. Lalu kebutuhan kalorinya itu sekitar 25-30 kalori per kilogram per jam. Lalu asupan makanan yang cukup atau gizi seimbang. Selanjutnya stop cemilan. Lalu biasakan membagikan makanan berporsi besar. Lalu makanan berat atau pesta dilakukan hanya 1 kali per minggu. Terapi selanjutnya itu ada obat-obatan. Mekanisme obat anti-obesitas itu berfungsi untuk menurunkan keinginan makan, menghambat penyerapan makanan, meningkatkan termogenesis, mengatur lemak, dan mengatur kontrol rasa dari otak. Ada juga terapi, salah satunya adalah modalitas dan akupuntur. Modalitas di sini ada laser, ada electrical muscle stimulation, infrared blanket, ada juga low frequency USD 38 kHz. Ada juga elektroakupuntur. Elektroakupuntur di sini tuh sangat aman dan ekonomis untuk digunakan. Lalu yang terakhir, terapi dari obesitas itu yang terakhir adalah operasi. Macam-macam operasi yang dilakukan itu banyak banget. Salah satunya ada liposuction, duodenoileal bypass, Roux and Y gastric bypass, vertical banded gastroplasty, ada laparoskopi, adjustable gastric banding. Tujuan diet obesitas. Tujuan diet obesitas di sini untuk menurunkan berat badan, mengurangi asupan makanan, dan membatasi jumlah kalori. Prinsip program diet. Prinsip program diet itu ada 3. Yang pertama adalah batasi jumlah kalori mulai dari menurunkan 1/4 porsi makanan dalam sehari. Yang kedua itu menurunkan protein sekitar 15-25%, lalu lemak 20-30%, karbohidrat 45-65%, kolesterol yang kurang dari 200 mg, serat 20-30 gram. Lalu kita juga perhatikan label makanannya. Dan yang ketiga itu ada 3 kali makan besar, 2 kali snack atau buah yang tinggi serat. Terus makanan juga sesuai dengan jadwal, jangan sampai ada yang di skip-skip. Syarat pemilihan program diet. Yang pertama, diet untuk menurunkan berat badan harus rendah kalori, tinggi vitamin, mineral, dan juga protein. Penurunan berat badan harus secara perlahan dan stabil. Lalu program yang dipilih harus mencakup perubahan kebiasaan makan dan aktivitas fisik yang permanen. Bahan makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan. Untuk makanan yang dianjurkan itu ada tomat, ada semangka, ketimun, selada, bayam, seledri, daun bawang, stroberi, dan lain-lainnya. Pokoknya sayur dan buah-buahan yang sehat. Lalu yang tidak dianjurkan itu ada es krim, makanan cepat saji, daging olahan, jus kemasan dan minuman manis, roti, dan selai. Selanjutnya ada jenis-jenis diet obesitas. Jenis-jenis diet itu banyak banget. Kalian bisa lihat juga di internet tuh banyak banget beredar. Nah ini aku jelasin, sebutin beberapa diet-diet untuk obesitas. Ada diet vegetarian, diet Mediterania, ada diet intermittent fasting, diet rendah karbo, diet keto, diet Atkins, diet Dukan, diet Mayo, diet GM, diet ketofastosis, diet OCD, dan diet DEBM.
Oke, jadi ini adalah contoh menu untuk obesitas. Di sini bisa dilihat ada makanan pagi, ada selingan siang. Di sini untuk makan pagi contohnya ada nasi merah, terus lauknya tuna bumbu kuning, lalu ada sup sayur dan ada buahnya juga. Lalu di sini ada selingan, selingannya di sini salad buah. Terus makan siangnya itu nasi putih dengan lauk chicken breast and mixed vegetables. Terus selalu ada buah juga. Terus selanjutnya ada selingan lagi. Selingannya di sini puding alpukat jeruk. Lalu terakhir adalah makan malam itu ada nasi merah, egg muffin, tumis kacang panjang dan buah. Oke, di sini aku mau ngasih quote sedikit bahwa don't focus on how much you eat, but focus on what you eat. Oke, sekian terima kasih untuk video edukasi gizi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Bye-bye.